Katakan sekali lagi, aku ingin dengar lebih jelas. Titah Justin masih dengan posisinya membelakangi Agni sementara wanita itu memeluknya semakin erat seakan takut malam ini kembali Justin tinggalkan. Aku ingin jadi istrimu, Justin Anderson. Pria itu berdebar, tidak dapat dia pungkiri anak kecil itu mampu membuat jantung Justin sama sekali tidak aman. Sungguh, ini kali pertama seorang wanita mengutarakan niatnya hingga membuat pertahanan Justin seakan luluh seketika. Secepat mungkin dia berbalik, Justin menatap lekat sepasang mata bulat yang kini tengah mengulum senyumnya. Ya, mungkin masih malu namun ini adalah hal paling nekat yang pernah Agni lakukan. Bukan hanya mengungkapkan cintanya pada pria dewasa, akan tetapi naik satu tingkat yang mana bersedia menjadi istrinya. Aku pasti sudah gila. Justin khawatir ini hanya ilusi. Pria itu menggeleng pelan dan menepuk kepalanya lantaran menduga bahwa ini adalah imajinasinya. Akan tetapi, Agni yang justru menjentikkan jemari di hadapannya membuat Justin yakin jika dia tidak sedang berkhayal. Om Justin. Kenapa? Kamu sedang bercanda? Tidak, sejak awal aku memang tidak pernah menolak. Cuma minta waktu untuk berpikir kemarin tapi sekarang sudah selesai pikir-pikirnya. Tepatnya terpaksa terhenti karena ketakutan Agni dicampakkan pria itu semakin membuncah saja. Andai saja Justin tidak hendak pergi keluar malam ini, mungkin Agni tidak akan nekat mengutarakan kalimat penahan paling ampuh untuk Justin. Dan soal cinta, sepertinya aku sudah merasakannya. Walau aku tidak tahu persis ini cinta atau bukan. Agni memberanikan diri untuk mendongak dan menatap wajah pria itu. Dia berdebar setiap bertemu mata itu, mata indah Justin yang sempat membuatnya terpeleset setelah membantu Justin naik dari selokan kala itu. Tunjukkan jika memang sudah cinta. Itu adalah permintaan. Justin meminta wanita itu melakukan hal yang masih terkesan membingungkan bagi Agni. Akan tetapi, pria itu tidak mengalihkan pandangan sementara wajah Agni sudah bersemu merah. Bagaimana caranya? Cium atau bagaimana? Papa mencintai mama tapi tidak begitu caranya. Apa ajak buat anak langsung saja ya? Ayo tunjukkan, kalau kamu tetap diam artinya rak. Tanpa Justin duga, secepat itu Agni mengalungkan tangan di lehernya dan mengecup bibir Justin setulus itu. Ini adalah kali pertama Agni berinisiatif melakukannya lebih dulu. Biasanya dia hanya menunggu keagresifan Justin semata. Dia adalah pria dewasa yang normal tentu saja. Justin jelas menggila pasca Agni kian melum asteriste bibirnya sebegitu hangat, tidak butuh diminta Justin membalas lumat asteris N itu hingga keduanya menjadi saling melepaskan kasih sayang hingga Agni sesak pada akhirnya. Akan tetapi, ketika semua terlanjur basah Justin tiba-tiba menghentikan aksinya dan membuat Agni yang pasrah dalam kungkungannya menatap bingung. Apa mungkin salah? Atau mungkin Justin meminta hal yang berbeda hingga pria itu memilih berhenti? Kenapa? Masih ragu? Aku tidak bercanda, aku benar-benar bersedia jadi istrimu, sungguh. Agni bangun dan menatap Justin panik kala pria itu hendak beranjak dari tempat tidur. Keduanya sudah dalam keadaan polos, tidak pernah sekalipun Justin mempermainkan perasaan Agni begini. Wanita itu menahan pergelangan tangan Justin karena memang bayang-bayang ketakutan pria itu masih akan meninggalkannya terus saja menghampiri. Bau gosong, kamu ada sesuatu yang dimasak? Justin medengkus memastikan bau yang dia perkirakan berasal dari dapur. Pintu kamar tidak tertutup sempurna hingga dia dapat menyadari dengan cepat dan tidak berselang lama, keduanya saling menatap dan Agni berteriak seketika. Ya Tuhan! Aku rebus telur, astaga kenapa bis?
Apa? Keduanya tergesa mengenakan pakaian masing-masing. Justin yang tidak punya waktu hanya mengenakan underwear sebagai pelindung aset pribadinya. Sementara Agni juga demikian, bahkan dia tidak mengenakan bra dari balik pijamannya itu. Kenapa bisa lupa? Eis, aku tidak tahu, Omsi diam saja. Kan tadi aku bilang pas mau rebusnya, harusnya ingetin akulah. Yang salah siapa, yang disalahkan siapa? Justin menatap sebal wanita yang kini menyalahkannya. Agni berlari ke arah kompor dan mematikannya segera. Malang sekali nasib panci Justin yang kini menghitam bersamaan dengan telur yang sudah berubah jadi telur bakar. Belum jadi istri sudah merusak panci, akan tetapi tidak masalah karena Justin sama sekali tidak merasa keberatan. Pria itu tidak akan marah meski sebenarnya sedikit sebal lantaran wanita itu hampir saja membuat apartemennya terbakar. Yah, Om cobain, masih bisa dimakan tidak? Kamu gila ya? Sudah hitam begitu, buang saja. Bukannya meminta maaf karena sudah merusak parabot Justin, dia justru meminta calon suaminya ini mencoba telur bakar yang sama sekali tidak bisa diselamatkan itu. Om marah ya? Ceka, tidak. Sudah biarkan saja, kita teruskan saja yang tadi. Apa masih nafsu? Ya masihlah, kamu tidak lihat sejak tadi dia tidak tidur. Cepat, Agni. Agni menatap ke bawah perut Justin, wajahnya memerah kala melihat sesuatu menyembul di dalam sana. Jelas saja berdiri tegak. Malam ini adalah kali pertama Agni berani memainkannya dengan bebas hingga Justin dibuat lupa hendak kemana dia malam ini. Sementara di sisi lain, malam ini Kenny dan Kevin dibuat terkantuk-kantuk lantaran menunggu pria sialan yang meminta ditemani malam ini. Justin Anderson tampaknya menipu mereka semudah itu. Kenny mengusap wajahnya kasar sembari menikmati secangkir kopinya. Ceka, dia jadi tidak sebenarnya. Entahlah, tadi dia bilang sedang ganti baju, Ken. Mungkin tidak lama lagi. Eis, menyesal aku percaya. Tahu begini mending tidur, hampir 1 jam kita di sini sementara tempat tinggalnya ada di depan sana, tidak logis sekali. Sabar, Ken. Kita maklumi saja, lagi pula daripada dia ke klub malam lebih baik begini. Dengan dia yang minta waktu untuk bertiga, artinya niat dia menjaga diri untuk Agni memang sudah sebesar itu. Mau bagaimanapun pendapat Kevin, entah kenapa sama sekali Kenny tidak berpikir demikian. Dia sangat yakin seorang Justin tentu sedang menikmati kebahagiaannya hingga lupa diri. Hendak nekat masuk ke apartemen Justin juga percuma karena passcode pria itu sengaja dia ganti hingga Kenny tidak bisa asal masuk seperti dahulu. Ceka, Evan kenapa percaya sekali? Dia lupa sedang berurusan dengan siapa atau bagaimana? Ini adalah pagi pertama yang membuat Justin merasa berbeda. Dia masih mempertanyakan kejujuran hati wanita ini. Apa mungkin memang ingin menjadi istri Justin atau hanya hilaf, pikirnya. Terlebih lagi, pagi ini sudah diawali dengan Agni yang bangun lebih dulu dan mempersiapkan segalanya untuk Justin, termasuk pakaian tanpa terkecuali lagi. Sayang. Iya, kenapa? Dasinya mau diganti? Agni mendonggak, sejak tadi dia berusaha memakaikan dasi untuk Justin. Tidak sulit baginya, sewaktu SMA Agni pernah membantu sang papa sesekali, kali ini dia melakukannya untuk Justin yang dia sadari adalah calon suaminya. Tanpa paksaan Agni melakukannya, dia memang tulus dan ada perasaan bahagia ketika dia melakukan sesuatu untuk Justin. Bukan, kamu begini bukan karena ada maunya, kan? Justin patut curiga. Kemarin-kemarin Agni hanya menjadi penonton dia ganti baju. Sementara hari ini, bahkan mulai dari Justin mengenakan kemeja, dia sudah ambil alih.
Apa aku pernah melakukan sesuatu karena ada maunya? Tanya Agni menghentikan gerakannya sesaat. Sejak kemarin semua yang dia lakukan bukan karena mencari perhatian ataupun karena minta tambahan dari Justin. Pria itu saja tidak melihat betapa sulitnya Agni berlutut demi membuat mejanya tidak lagi berdebu. Ah iya, tidak pernah ya. Kalau begitu terima kasih, ucapnya seraya melingkarkan tangan ke pinggangnya. Sejak tadi Agni memang tidak pernah protes sekalipun Justin menciuminya tanpa henti. Agni kembali fokus dengan pekerjaannya. Wanita itu merapikan kerah kemeja Justin sebagai sentuhan terakhir. Tampaknya Justin menyukai hal semacam ini hingga ketika sudah selesai pria itu tidak beranjak ataupun meminta Agni menjauh. Kenapa aku berat sekali berangkat hari ini? Apa karena aku ingin bersama istriku saja ya? Justin menelusuri wajah cantik Agni yang tampaknya kian berisi. Memang semua uang Justin berikan akan menjadi makanan, bukan barang seperti wanita lain. Jangan begitu, ada saatnya berdua. Bagi waktu antara pekerjaan dan kesenangan, aku juga tidak akan pergi dari sini. Dia benar-benar tidak protes, sekalipun Justin menyebutnya sebagai istri. Agni benar-benar tampak menerima, dan Justin jelas bahagia bertubi pagi ini. Kita akan segera menikah, aku akan mengatakan ini pada Evan dan juga Kenny. Nanti malam aku akan menemui keluargamu. Jangan, tidak perlu. Agni menggeleng cepat ketika Justin mengatakan niat baiknya. Wanita itu tidak protes apapun yang dilakukan Justin. Hanya saja, jika hendak melibatkan Sigit dan keluarganya, Agni secara tegas menolak. Kenapa? Setidaknya mereka perlu tahu. Jangan, ini bukan berita yang perlu dikabarkan pada mereka. Jangan membuat posisi kita sulit ke depannya. Paham betapa liciknya Sigit, wanita itu menghalangi keinginan Justin untuk memberitahunya. Dia tidak ingin Justin dijadikan sebuah pohon untuk benalu macam Sigit dan juga Arga, cukup papanya yang dahulu dijadikan tempat bersandar namun tiba-tiba ditusuk dari belakang. Baiklah kalau begitu, aku hargai keputusanmu. Mereka sama-sama berasal dari keluarga penuh luka. Kekurangan kasih sayang, dan memang benar kata Keivan jika kehidupan Agni dan Hayla tidak dapat disamakan. Justin juga demikian, hanya ada satu adik mendiang papanya yang hingga saat ini sangat tulus menjaga seluruh harta peninggalan untuk Justin, perusahaan dan berbagai aset yang dimiliki orang tua Justin tetap terjaga tanpa adanya pengkhianatan hingga usia Justin kian dewasa. Ah iya, aku hari ini keluar boleh ya? Ada suatu tempat yang ingin aku datangi, ujar Agni baik-baik karena memang dia memiliki keinginan untuk pergi dan mengunjungi tempatnya mencari kebahagiaan pasca ditinggal kedua orang tuanya. Sendiri? Iya sendiri, aku kangen sama anak-anak. Anak-anak? Anak siapa? Ada banyak hal yang tidak Justin ketahui tentang Agni. Sempat dikira alergi anak kecil. Faktanya Agni kerap menghabiskan waktunya di salah satu panti asuhan tempat di mana anak-anak yang kehilangan kasih sayang berkumpul di sana. Ya, dia sangat-sangat terbiasa, dan pemandangan itulah yang membuat Agni belum siap memiliki anak dari Justin kemarin-kemarin. Panti, minta uang ya? Jajannya mereka tidak cukup kalau sedikit, aku harus adil. Justin mengangguk pelan. Dia sempat ingin membawa Zafia untuk mengetes apa memang Agni anti dengan anak kecil. Kini, semua terbukti jelas jika kemampuan Agni berinteraksi dengan balita mungkin lebih baik dari Justin. Iya. Sebentar, kamu pegang kartuku saja. Aku tidak pegang uang tunai banyak hari ini, takutnya kurang. Wajar saja Agni tampak bersiap dengan pakaian sopannya pagi ini. Ternyata ada tujuan lain. Justin tidak banyak bertanya dan memilih pergi setelah selesai.
Tujuan utama dia ke kantor hari ini bukan semata-mata untuk bekerja, melainkan mengabarkan rencana pernikahannya pada Kevin dan juga Kenny, dan tentu saja dia akan meminta biaya atas pernikahannya kelak pada mereka. Satu hal yang perlu digarisbawahi, Justin bukan kekurangan uang. Akan tetapi, memang tradisi mereka bertiga yang melakukan hal itu sejak lama. Dia bahkan bertanggung jawab atas separuh biaya pernikahan Kevin bersama istri pertama, belum lagi hunian mewah Kevin yang harganya miliaran. Tidak hanya Kevin, melainkan Kenny juga demikian. Sejak pria itu menikah, Justin sudah merasakan beban sebagai suami sementara istrinya belum ada.